Selamat datang kembali di materi robotika. Sekarang kita akan lanjut lagi materinya di materi tentang transfer gerak. Ketika kita berbicara tentang motor dan gearnya gitu, tentunya saja kita tahu bahwa motor itu bergerak ya rotasi saja gitu. Kita tidak tahu bagaimana dia bisa bergerak secara translasi. Sedangkan di konsep robotika itu ada konsep tentang bergerak translasi atau linear, gerak linear dan rotasi gitu. Kalau untuk rotasi sudah dapat ditanggulangi langsung oleh motor, tapi bagaimana sih kita mengubah gerak rotasi ini supaya menjadi gerak translasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan mentransfer suatu gerak tertentu menjadi gerak yang lain seperti itu. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 buah tipe motor, yaitu motor DC, motor stepper, dan motor servo. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, ya karena memang di robotika itu harus ada gerak translasi dan rotasi, walaupun tidak wajib gitu, tapi secara konsep itu ada 2 buah gerak. Gitu. Nah, untuk yang rotasi ini sudah oke, tapi translasi ini bagaimana gitu? Bagaimana memanipulasi gerakan menggunakan motor? Intinya pada bagian kali ini itu adalah pertanyaan adalah itu, pergerakan manipulasi pergerakan. Nah, untuk memanipulasi dari rotasi menuju ke translasi itu sebetulnya cukup sederhana. Kita yang pertama membutuhkan gear, ini gear yang terhubung dengan si motornya itu sendiri. Nanti gear ini terhubung dengan gear lain yang geraknya linear. Jadi ketika dia berotasi nanti ya ininya akan bergerak linear. Nah, gerak linear ini yang akan menjadi gerak translasinya gitu. Nah, gear yang digunakan itu bisa gear yang lurus seperti ini. Jadi nanti ini yang akan bergeraknya, bergerak translasinya, atau juga ada yang memiliki kemiringan sehingga nanti si gear yang di bawahnya ini itu geraknya itu ulir gitu. Bukan hanya lurus saja, tapi nanti dia akan memutar gitu karena dari si gear yang ini itu memiliki sudut tertentu ininya, bukan lurus gitu. Jadi di sini nanti berputar seperti bor gitu. Kelebihan dari yang ada ulirnya ini, dia bisa mengunci dengan mudah gitu, karena ketika berputar dia akan terkunci langsung. Sedangkan kalau untuk yang sebelumnya itu ada kalanya si gearnya itu bisa lepas dan nanti dia bisa misalkan asalnya sudah maju nanti mundur lagi sedikit gitu. Biasanya gear yang seperti ini yang digunakan, ini salah satu motor ya aktuator translasi yang linear, itu gerak linear. Ini tentunya di sini ada ya misalkan kalau ini adalah stepper, itu nanti terhubung dengan sebuah gear, nanti gearnya itu terhubung dengan besi yang ada ulirnya seperti ini. Ini yang akan nanti menggerakkan linearnya itu seperti itu. Nah, kita juga bisa transformasi dari sebuah pergerakan mengirimkan pergerakan ya translasi atau rotasi gitu menggunakan yang disebut dengan chain dan belt gitu. Jadi ada kalanya ketika ya gear-gear itu tidak langsung terhubung, kita bisa pisahkan dalam jarak yang cukup jauh, itu bisa menggunakan rantai yang dari besi atau belt yang dari karet biasanya. Biasanya yang chain ini ya stainless steel bahannya dan panjangnya dapat disesuaikan karena di sini bisa diperpanjang atau diperpendek gitu. Ini bisa dicabut salah satu ya bagian-bagian kecilnya. Dan ini juga cukup fleksibel sehingga nanti mudah untuk digunakan gitu. Nah, untuk yang kedua itu yang belt ini menggunakan karet dan panjangnya itu sesuai dengan produsennya. Jadi kita tidak bisa lagi mengubah-ubah kira-kira saya ingin panjangnya diperkecil atau diperpanjang, itu tidak bisa. Jadi di pabriknya itu ukurannya segitu ya segitu saja gitu. Hanya saja ini sangat fleksibel karena kalau karet itu kita bisa putar-putar sehingga nanti yang asalnya misalkan rotasinya itu sudutnya sama, kita bisa putar jadi 90 derajat menggunakan belt ini gitu. Nah, ini salah satu contohnya untuk yang chain karena memang bisa dicopot ininya, bisa diperpanjang atau diperpendek. Ini biasanya
bisa untuk mengubah kecepatan. Ini salah satu contohnya kalau untuk di sepeda atau di motor atau di mobil, ini untuk mengubah kecepatan yang asalnya gearnya misalkan ukurannya kecil dijadikan besar, atau dari besar dijadikan kecil gitu, sehingga nanti perputarannya itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Nah, ini salah satu gambarannya ketika di salah satu mesin, bisa mobil atau motor, itu nanti terhubung dengan banyak sekali gear ya seperti ini. Nah, untuk yang belt, walaupun dia panjangnya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diubah-ubah, tapi dia sangat fleksibel. Ini salah satu contohnya kalau misalkan asalnya itu ya sudutnya sama, si gearnya, kita bisa lipat atau dia diputar gitu, diputar-putar sehingga ya sudutnya itu ini 180 derajat berubahnya, ya bisa 90 derajat, bisa berapapun juga dengan mudah gitu, karena sangat fleksibel karet itu. Jadi kelebihannya kalau kita menggunakan belt itu di sana gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengubah dari rotasi ke rotasi. Jadi untuk yang sederhananya yang seperti yang sebelumnya, kita bisa menggunakan gear ke gear lagi. Gearnya bisa yang ini lurus gitu, garisnya lurus, atau yang ada kemiringan, atau ini ada yang lebih mengunci lagi bentuknya, ya seperti segitiga gitu. Jadi nanti dia tidak akan lepas ketika berputarnya, akan mengunci. Ada juga beberapa gear yang ya penempatan posisi gearnya itu berbeda juga. Ini contohnya dari gear kecil terhubung dengan 3 buah gear dan 1 buah gear yang lebih besar gitu. Ini juga ada yang contohnya gear kecil terhubung dengan gear yang besar seperti ini. Dan juga ada yang bisa mengubah dari ya sudutnya gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan belt juga kalau misalkan yang langsung terhubung. Itu nanti ini contohnya kita asalnya punya arah rotasinya misalkan di bidang XY. Lalu kita ingin ubah menjadi ya jadi rotasinya ini di bidang ya di sumbu ya ada Z-nya gitu di sininya. Jadi ini kita bisa ubah dengan menggunakan gear yang seperti ini. Ini juga ada yang mengubah orientasinya seperti ini karena gear miring. Dan juga ada yang bisa mengubah menjadi orientasinya 90 derajat seperti ini. Jadi kalau untuk yang mengubahnya dalam jarak yang dekat, kita gunakan gear pinion, istilahnya itu. Kalau misalkan yang agak jauh gitu, kita bisa menggunakan chain atau belt. Dan kalau untuk yang linear tadi, kita bisa menggunakan ya tadi dari putaran menuju ke gerak linearnya itu menggunakan ya gearnya yang linear juga, bukan yang melingkar seperti itu. Nah, untuk materi tentang bagaimana kita mengubah dari rotasi ke translasi dan rotasi ke rotasi juga dengan sudut-sudut yang berbeda, itu cukup sekian.